Marc Marquez akhirnya buka suara soal drama yang tengah mengguncang kubu Ducati. Isu liar yang menyebut Pecco Bagnaia sempat mencoba motor lama YP24 di Misano. Bahkan sampai ada yang menuding ada sabotase teknis di balik performa anehnya. Ternyata juga sampai ke telinga sang juara dunia 2025 itu. Tapi menariknya, Marquez justru tidak ikut terjebak dalam pusaran drama tersebut. Alih-alih terbawa emosi, ia tampil tenang dan penuh keyakinan bahwa Ducati tahu persis apa yang sedang mereka lakukan. Para insinyur Ducati sangat tahu arah pengembangan motor ini, kata Marquez dengan ekspresi yakin saat diwawancarai di padek Mandalika. Saya percaya penuh kepada mereka. Tidak ada alasan untuk khawatir meskipun situasinya terlihat rumit dari luar. Ucapan itu muncul di tengah ramai isu bahwa motor Pecco mengalami masalah misterius sejak beberapa seri terakhir. Beberapa pengamat bahkan menduga ada ketidakseimbangan setelan atau bahkan pengujian komponen yang tidak sesuai dengan data tim utama. Tapi bagi Marquez, semua itu hanyalah bagian dari dinamika di balik layar tim besar seperti Ducati. Marc Marquez tahu betul, tim yang solid tidak akan terguncang hanya karena spekulasi. Dan ucapan itu bukan tanpa alasan. Musim ini Ducati benar-benar berada di puncak performa. Bersama Marquez, mereka memenangkan 11 balapan utama dan 15 sprint race, torehan yang belum pernah dicapai sejak era keemasan Casey Stoner. Namun, di balik kesuksesan itu, tekanan pun datang dari segala arah. Aprilia dan KTM kini mulai mendekat, membuat setiap detail pengembangan Ducati harus diperhitungkan dengan sangat hati-hati. Menariknya, di saat Pecco terlihat frustasi mencari failing pada YP25, Marquez justru menjadi contoh kestabilan mental. Ia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Bahkan ketika dirinya terjatuh di Mandalika akibat senggolan dengan Marco Bezzecchi dan harus absen di 2 seri berikutnya, Australia dan Malaysia, Marquez tetap menampilkan sikap dewasa dan tidak menyalahkan siapapun. Musim panjang seperti ini menuntut ketenangan. Kita harus tahu kapan harus menyerang dan kapan menerima keadaan, ujarnya. Saya ingin kembali di Portimao atau Valencia, tapi yang terpenting adalah tetap fokus untuk tes pramusim 2026. Ucapan itu sekaligus menegaskan bahwa Marc tidak mau terseret dalam drama internal tim. Ia justru memuji cara kerja Ducati yang dianggapnya sudah punya rencana jelas untuk masa depan. Bagi Marquez, konsistensi adalah kunci. Satu musim penuh berarti ada 22 balapan. Idealnya, motor harus seimbang di semua trek. Ducati sudah membuktikan itu. Tapi kita juga tidak boleh lupa, Aprilia semakin cepat, begitu juga KTM, tambahnya. Sementara itu, rumor mengenai Pecco yang disebut-sebut mencoba motor YP24 milik Franco Morbidelli di tes Misano membuat suasana semakin panas. Semua bermula dari pernyataan Uccio Salucci, orang dekat Valentino Rossi, yang tanpa sengaja membocorkan hal tersebut. Pecco kemudian menolak berkomentar panjang. Saya hanya bicara apa yang Ducati izinkan, katanya singkat. Pernyataan itu justru menimbulkan spekulasi baru. Banyak yang menilai hubungan antara Pecco dan tim teknis sedang tidak seharmonis biasanya. Beberapa media Italia bahkan menyebut, Pecco tengah kehilangan arah karena perubahan karakter mesin YP25 yang terlalu agresif. Tapi Ducati buru-buru menepis isu tersebut dan menyebut bahwa semua data sedang dianalisis dengan objektif. Dan disinilah posisi Marc Marquez menjadi sangat menarik. Meski baru semusim membela Ducati Lenovo, aura kepemimpinan dan pengalamannya mampu menenangkan situasi. Para insinyur tahu, masukan dari Marquez bukan sekadar komentar, tapi hasil dari pemahaman mendalam terhadap karakter mesin dan gaya balap. Seorang teknisi Ducati bahkan dikabarkan menyebut Marc sebagai pembalap dengan naluri mekanik terbaik sejak Stoner. Ia mampu menjelaskan perasaan di atas motor dengan detail teknis yang jarang dimiliki pembalap lain. Itulah kenapa kami sangat menghargai input dari Marc, ujar sumber internal yang tak mau disebutkan namanya. Sementara itu, ketika banyak yang menyoroti rivalitas dingin antara Marquez dan Pecco, sang 8 kali juara dunia justru merespons dengan tenang. Saya dan Pecco sama-sama ingin membuat Ducati lebih baik. Setiap pembalap punya gaya dan cara sendiri untuk beradaptasi. Tidak ada yang salah dengan itu, katanya. Sikap ini menunjukkan kematangan seorang Marc Marquez versi 2025. Ia tak lagi reaktif seperti masa-masa di Repsol Honda dulu. Kini, dengan pengalaman dan ketenangan, ia lebih fokus pada misi besar, membantu Ducati mempertahankan supremasi sekaligus mempersiapkan era baru di MotoGP 2026. Karena musim depan akan sangat penting, regulasi mesin akan dibekukan, artinya apa yang dikembangkan sekarang akan menjadi dasar untuk 2 musim ke depan. Dan Marquez tahu, satu kesalahan kecil dalam arah pengembangan bisa fatal.
Oleh sebab itu, saat media ramai membahas drama Pecco, Marquez memilih memandang dari sisi positif. Kalau ada perbedaan pendapat, itu normal. Justru disitulah kekuatan tim besar. Mereka punya banyak data, banyak pembalap, dan banyak ide. Tugas kami adalah menemukan arah yang paling efektif, jelasnya. Ketenangan Marquez ini membuat banyak orang memujinya. Di media sosial, fans Ducati bahkan menyebutnya sebagai kapten baru tim merah. Sementara di paddock, para pembalap lain menilai sikap Marc semakin matang. Jorge Lorenzo, mantan rival sekaligus komentator MotoGP, mengatakan, Marquez sekarang bukan hanya cepat, tapi juga sangat cerdas secara politik. Ia tahu kapan bicara dan kapan diam. Itulah kualitas juara sejati. Namun, bukan berarti Marquez tidak merasakan tekanan. Dengan cedera bahu kanan yang belum pulih sepenuhnya, ia harus menyeimbangkan antara rehabilitasi dan memantau arah pengembangan motor YP26. Tapi mental baja yang dimilikinya membuat semuanya terlihat mudah. Saya tidak terburu-buru. Saya ingin kembali 100% fit. Karena saat saya kembali, saya ingin langsung cepat, katanya dengan senyum khasnya. Sementara Pecco sendiri masih berjuang menemukan kepercayaan diri setelah serangkaian hasil buruk. Beberapa analis menyebut, Pecco mulai kehilangan fokus setelah melihat performa luar biasa Marquez sepanjang musim. Tapi Marc menolak anggapan itu. Pecco adalah juara dunia yang hebat. Dia hanya butuh waktu untuk menemukan perasaan dengan motornya. Semua pembalap pernah mengalaminya, ujar Marc diplomatis. Dan begitulah perbedaan mencolok antara dua bintang Ducati ini. Satu tampil emosional, satu lagi tenang dan penuh kalkulasi. Tapi mungkin justru keseimbangan itulah yang membuat Ducati tetap menjadi kekuatan dominan di MotoGP. Kini, dengan sisa musim yang makin menipis dan tes pramusim 2026 di depan mata, semua mata tertuju pada Marquez. Apakah ia akan kembali tepat waktu? Apakah Ducati akan tetap solid di tengah tekanan dan gosip internal? Yang pasti, Marc Marquez sudah menunjukkan satu hal penting. Seorang juara sejati tidak hanya cepat di lintasan, tapi juga tenang di tengah badai. Ia tak butuh drama untuk membuktikan siapa yang terbaik, karena performa dan ketenangannya sudah berbicara lebih keras dari rumor manapun. Dari Misano hingga Mandalika, dari puncak podium hingga ruang pemulihan, Marc tetap menjadi pusat gravitasi Ducati. Ia bukan hanya pembalap tercepat, tapi juga sosok yang menjaga keseimbangan di tengah pusaran ambisi, ego, dan tekanan besar yang datang dari berbagai arah. Dan ketika rumor, sabotase, serta intrik internal terus jadi bahan pembicaraan, Marc Marquez tetap tersenyum dan berkata pelan, "Tenang saja, para insinyur Ducati tahu arah yang harus dituju."